persis dia megang, ya Allah. Benar-benar kayak megang bawahku. Dan itu aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang deseng-deseng, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Baru-baru ini viral di media sosial. Ada seorang wanita berjilbab yang menjadi korban dari oknum-oknum tertentu yang melakukan pelecehan terhadap seorang wanita ketika dia sedang berada di Ka'bah. Ya, tentunya kita tahu seorang wanita ini tujuan datang ke sana adalah untuk menginjak tanah suci dan untuk tentunya menerima berkat dari Tuhan. Tetapi yang terjadi kepadanya justru hal yang tidak diinginkan terjadi. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Ya Allah, sumpah ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih. Astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum. Bener-bener ya Allah, aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedorong gitu kan. Karena aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu, aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah, ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh kalau multazam mau berdoa di situ dan aku tuh pengen megang, aku bisa masuk ke barisan yang gak multazam tuh di depan persis dia megang, ya Allah. Benar-benar kayak megang bawahku. Dan itu aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang deseng-deseng, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung iniin tangannya. Ya Allah, sumpah ini pengalaman. Ternyata bukan hanya nempel-nempel tapi megang bawaku. Wele. Nempel tuh karena memang deseng-deseng, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung ini. Dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang gak multazam tuh di depan persis dia megang, ya Allah. Benar-benar kayak megang bawahku. Suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca. Jangan kalian pikir semua orang yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah orang-orang yang ingin beribadah. Karena di antara puluhan ribu jemaah itu, ada mereka-mereka yang sedang berburu korban. Siapa mereka itu? Mereka adalah para scammer atau penipu. Simak video ini sampai selesai, supaya kalian jangan sampai menjadi korban selanjutnya ya. Silahkan save dan share video ini kepada teman-teman atau saudara-saudara kalian yang akan pergi umroh. Kalau dipikir-pikir, kok berani mereka ya? Kok bisa ya? Mereka itu menipu orang, menipu jamaah yang ibadah sengaja datang ke Makkah dan Madinah. Mereka tipu demi mendapatkan keuntungan. Bahkan di depan Ka'bah. Luar biasa. Oke, jadi siapa aja para penipu ini? Yang pertama, kelompok penipu di Hajar Aswad. Mereka ini berkelompok ya, 3-5 orang. Mereka mencari korban, jemaah-jemaah umroh yang baru yang pengen mencium Hajar Aswad. Lalu mereka datangi, seolah-olah mereka ini adalah malaikat untuk para jemaah itu. Mereka menawarkan bantuan untuk mengantarkan langsung ke depan Hajar Aswad. Dan tentunya jemaah dengan senang hati menerima bantuannya. Setelah berhasil mencium Hajar Aswad, barulah penipu ini meminta uang jasanya. Harganya fantastis banget, dari 500 sampai 1000 rial. Dan mencengangkan lagi, para scammer ini, beberapa kelompoknya adalah orang-orang Indonesia. Luar biasa. Yang kedua, scammer tahalul. Ini udah lama banget dari zaman dulu kala, sampai sekarang masih ada.
Modusnya mereka itu menunggu jamaah yang baru selesai sa'i di Bukit Marwah di pintu keluar sambil menawarkan jasa membantu untuk memotong rambut. Nah, udah tahu kan, selesai dipotong, mereka pasti minta uang. Dan jumlahnya sudah dipastikan tidak wajar. Yang ketiga, scammer Jabal Rahmah. Walaupun Jabal Rahmah lagi dipugar, tapi para scammer ini masih ada berserakan di sekitar area Jabal Rahmah. Modusnya mereka mencari para jamaah yang ingin berfoto di sekitar Jabal Rahmah. Mereka menawarkan bantuan, memoto, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah selesai, mereka akan meminta uang yang tidak wajar. Yang keempat, scammer taksi gelap. Nah ini teman-teman, jangan pernah memakai taksi gelap sebelum deal di depan. Jadi pastikan sebelum kalian naik taksi, kalian sudah negosiasi, udah dapat harganya. Kalau kalian negosiasinya setelah taksi jalan, kalian pasti akan mendapatkan tarif yang mahal, minimal 2 kali lipat. Dan yang terakhir, ini adalah scammer yang paling banyak ditemukan. Rata-rata jemaah mungkin pernah ketemu sama mereka. Mereka ini ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bonusnya, mereka akan mendatangi kalian pada saat di masjid atau di pelataran. Kalian lagi duduk, mereka akan datang dengan santun, mengucapkan salam, bercerita. Beberapa kasus mereka itu mengaku adalah seorang pelajar dari negara lain yang sedang menuntut ilmu di Madinah atau di Mekah. Mereka kekurangan uang. Jadi mereka memanfaatkan kebaikan jamaah untuk bersedekah ataupun berinfak, mengeluarkan uang di jalan Allah karena mereka ngaku mereka adalah seorang penuntut ilmu. Ada beberapa kasus juga suami istri yang masih pakaian umroh, pakaian ihram. Mereka mengaku habis kehilangan dompet, kehilangan tas, kecopetan, atau apapun itu. Sehingga mereka meminta belas kasihan jamaah untuk memberikan uang agar mereka bisa pulang ke negaranya lagi. Atau sekadar untuk mendapatkan uang untuk makan mereka. Macam-macam. Apapun mereka lakukan demi mendapatkan uang. Luar biasa kan? Jemaah-jemaah yang pertama kali umroh pasti nggak akan nyangka akan kejadian-kejadian seperti ini. Banyak pertanyaan dari para jemaah tentang video saya sebelumnya, bagaimana cara menghadapi para scammer atau para penipu di Tanah Suci. Jamaah kita itu ada 2 macam ya. Yang pertama jamaah yang mampu, yang punya banyak uang, yang pengen bersedekah dan dermawan, pengen berbagi selama di sana. Jemaah-jemaah inilah yang menjadi incaran para scammer. Yang kedua adalah jemaah-jemaah yang pas-pasan, jemaah yang tidak banyak uang tapi menjadi korban dari para scammer ini. Kesini-sini makin banyak para scammer ini, penipu ini. Jadi alangkah baiknya semua jamaah itu bisa mengantisipasinya. Nah, gimana caranya sih untuk menghadapi mereka? Gimana sih tanda-tanda mereka? Karena mereka ini selalu berkamuflase, mereka ini nggak kelihatan. Mereka seperti jemaah-jemaah yang lain kebanyakan. Yang pertama, tetap waspada. Jangan mudah percaya dengan orang yang memberikan bantuan secara cuma-cuma, memberi hadiah, atau yang menceritakan cerita sedih secara tiba-tiba. Biasanya itu adalah modus mereka. Perhatiin gerak-gerik mereka ya. Biasanya mereka itu akan mulai mendesak atau memaksa. Khusus untuk di Hajar Aswad, teman-teman, sudahlah jangan memaksakan untuk mencium Hajar Aswad. Apalagi sampai membayar orang, menyewa joki untuk menuju ke sana. Hukumnya sunnah untuk menyentuhnya, jangan sampai kita melakukan perbuatan haram dengan menyakiti orang lain, menyakiti jamaah lain. Kalaupun pengen maksa untuk Hajar Aswad, ikuti jam-jam yang disediakan oleh otoritas tempat yang dijaga dengan askar-askar tanpa berdesakan dan tanpa berkerumun. Karena ada slot antrian biasanya itu sebelum azan sholat subuh. Yang kedua, hindari memberi informasi pribadi ya. Jangan kasih tahu informasi tentang keuangan, nomor kartu, nomor PIN, paspor, atau nomor telepon kepada orang asing yang kita tidak kenal. Hati-hati teman-teman ya. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman ya. Pegang selalu tas kalian, cek selalu di mana posisinya, jangan pernah dilepaskan dari badan kalian. Kalau misalnya itu diselempang, jangan pernah diletakkan di lantai atau lepas dari badan kalian. Yang ketiga, hati-hati dengan donasi spontan. Nah ini banyak terjadi ya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Orang-orang meminta sumbangan dengan cerita yang menyentuh, ngaku mereka dari Palestina, Suriah, atau negara-negara lainnya yang butuh bantuan. Mereka memanfaatkan momen ketidaktahuan jamaah apakah mereka benar-benar berasal dari sana atau tidak. Penipuan donasi ini aja tidak hanya terjadi di Arab Saudi, di negara kita aja banyak banget penipuan seperti ini. Yang keempat, tolak dengan sopan. Kalau mereka terasa mencurigakan, kalian tolak aja. Kalau misalnya orang Indonesia bilang, maaf, saya tidak bisa membantu, maaf, saya tidak mau. Kalau bukan orang Indonesia, cukup bilang no, atau gelengkan kepala, jangan terlalu ambil pusing atau nggak enakan, senyumin, cuekin, tinggalin. Itu adalah langkah yang paling jitu. Yang kelima, laporkan kepada petugas. Kalau kalian menemukan itu, kalian merasa terdesak, mereka tetap maksa, kalian cukup teriak. Kalau kalian askar, panggil askarnya, atau kalian rombongan, ada mutawif, panggil mutawif, atau teman-teman kalian yang rasa-rasa bisa melindungi kalian, langsung panggil mereka untuk minta bantuan. Yang keenam, jangan sendirian di tempat yang sepi. Memang banyak para jamaah itu pengen berzikir,
pengen itikaf sendiri di masjid, nggak mau diganggu sama orang-orang. Nah, mereka itu banyak mencari orang-orang begini nih, memanfaatkan momen kesendirian mereka, lalu mereka masuk dengan cara-cara yang di atas tadi. Makanya usahakan berjalan bersama rombongan atau bersama teman-teman yang lain. Yang ketujuh, doa dan tawakal. Berdoa sama Allah, meminta perlindungan, jangan sampai kita diketemukan dengan orang-orang seperti ini. Semoga kita dikuatkan untuk menghadapi ujian yang diberikan Allah di tanah suci. Mereka itu beraksi gara-gara ada peluang. Mereka melihat peluang karena banyak jemaah yang dermawan dan pengen bersedekah tanpa memikirkan apa efeknya untuk dirinya dan untuk jemaah lain dalam waktu dekat dan untuk yang akan datang. Pihak keamanan di sana pasti akan menertibkan mereka dengan segala kemampuan mereka. Masalahnya, oknum-oknum ini udah pintar, udah terorganisir, dan mereka tahu gimana caranya mereka tidak ketahuan. Teman-teman, kemarin kejadian salah seorang jamaah dari Sulawesi berumur 50 tahun lebih itu meninggal di Masjidil Haram ketika melaksanakan tawaf. Rahimahullah diduga sedang bertawaf dan mencoba untuk mencium Hajar Aswad. Tapi qadarullah karena di sana padat, berdesak-desakan, dorong-dorongan, beliau terjatuh dan akhirnya diinjak oleh para jamaah yang pengen mengusap dan mencium Hajar Aswad juga. Pentingnya ilmu sebelum melakukan amalan, karena jangan sampai kejadian seperti ini berakibatnya fatal bagi para jamaah. Mencium Hajar Aswad itu sunnah, tidak diwajibkan. Jangan sampai kita melakukannya, kita malah menzolimi orang. Nah, jamaah yang ini adalah salah satu yang terzolimi akhirnya. Karena mungkin dia tidak kuat, kalah dengan kekuatan dari jemaah-jemaah yang lain. Mungkin dari luar negeri lebih besar, lebih kuat, dan lebih fit. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, menyentuh Hajar Aswad itu tidak wajib. Itu sunnah. Jangan dipaksakan, jangan sampai kita malah menyakiti orang, malah sampai konyol, malah salah fatal seperti kejadian sekarang, sampai-sampai jemaah ada yang meninggal keinjak, dan dipaksakan. Jangan menjadikan menyentuh Hajar Aswad dan mencium itu sebuah prestasi yang harus dibuktikan ke orang-orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Sangat kasihan seorang wanita berjilbab tadi yang menjadi korban dari oknum-oknum tertentu sehingga dia menjadi landasan dan menjadi korban dari kejahatan para oknum tersebut. Kita tentunya tahu bahwa seorang wanita ini pergi ke sana dengan tujuan untuk mencari Tuhan, dengan tujuan untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara, tetapi kita melihat malah yang terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, khususnya orang-orang Kristen, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena kita di dalam kekristenan tidak ada yang namanya suci di dunia ini. Hanya Tuhanlah yang suci. Bahkan tidak ada yang namanya tanah yang suci. Hanya Tuhanlah yang suci. Dan kita bisa mencari Tuhan dimanapun kita berada. Dia tetap ada. Apakah kita di Indonesia? Apakah kita ada di luar negeri? Apakah kita ada seperti yang terjadi kepada seorang Yunus di dalam perut ikan? Tuhan pun ada di sana. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri sana untuk mencari Tuhan, karena di Indonesia pun ada Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah membatasi ruang dan waktu. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita yang dahulu jauh dari Tuhan sekarang menjadi dekat. Saudara, Alkitab mengatakan bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkanmu, dan bukan kurang peka telinga Tuhan untuk mendengar doa-doamu, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosa dan kejahatan. Hanya ada satu nama yang bisa menyucikan kita dari segala pelanggaran kita, sehingga kita yang tadinya jauh dari Allah bisa menjadi dekat hanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita mau dekat kepada Tuhan, mohon supaya darah Yesus menyucikan kita, sehingga kita pun bisa dekat kepada Allah, sehingga Indonesia ini pun bisa menjadi tanah suci bagi kita. Karena di Indonesia ini kita berdoa, di Indonesia ini kita berkumur, di Indonesia ini kita mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita bersyukur atas karunia Allah yang diberikan Allah kepada kita lewat Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya yang dulunya jauh, mungkin kita berdoa tapi rasanya Tuhan itu jauh, menjadi dekat karena Yesus telah menghancurkan tembok pemisah, yaitu dosa itu, dengan kuasa darahnya yang kudus. Teman-teman, mari hargai kasih karunia dan mari datang kepada Yesus Kristus. Semuanya akan menjadi baik sebab Dia adalah Tuhan yang memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Tuhan memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.